يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian bersungguh-sungguh dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalika khairul lakum, dan itulah yang lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Banyak sekali pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini yang penuh dengan hikmah dan berkah ini. Di antaranya yang pertama, sebagaimana salah satu pembahasan inti dari surah As-Saff, yaitu tentang ajakan dan bimbingan kepada iman dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menegaskan tentang dua pembahasan itu, yaitu iman dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajakannya kepada iman dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini digambarkan dalam bentuk perniagaan atau perdagangan, yang mana modalnya adalah iman dan jihad dengan harta dan begitu pula jiwa. Kemudian aktivitasnya adalah perdagangan dan keuntungannya adalah keselamatan dari siksa yang sangat pedih. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Di sini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Al-Quran, kita ketahui bersama, sangat menghormati orang-orang yang beriman, sehingga Al-Quran senantiasa menyerunya dengan sifat dan karakter mulia yang ia miliki, yaitu keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa di sini hanya orang beriman yang diseru, tidak mengatakan ya ayyuhan nas? Karena yang akan dibahas di sini adalah tijaroh, yaitu tentang perniagaan, tetapi bukan perniagaan sebagaimana dipahami oleh masyarakat umum, tetapi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keuntungannya akan diraih di akhirat, bukan berbentuk materi, tidak berbentuk duniawi, sehingga yang bisa memahaminya dan bisa meyakininya, apalagi untuk mematuhinya, hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman sulit untuk menjangkau pemahamannya, apalagi sampai pada meyakininya dan mentaatinya. Karena itu ini bimbingan khusus untuk orang-orang yang beriman, sehingga lebih maksimal lagi dalam mewujudkan keimanannya di dalam dirinya, sehingga pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan lebih maksimal
dan lebih tinggi yang dia bisa dapatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu dari penggalan ayat, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi ini dimulai dengan kata tanya, yaitu hal. Nah, di sini manfaat dalam konteks ayat ini, tujuan kata tanya hal di sini yaitu untuk memberikan rasa penasaran dan perhatian khusus ditujukan kepada semua orang mukmin. Ingin mengalihkan perhatian khusus dan begitu pula memberikan rasa penasaran. Jadi ayat ini memulai dengan kata tanya, hal adullukum ala tijaratin. Jadi tijaroh yaitu perniagaan yang kita sudah kenal adalah penggunaan modal untuk mendapatkan keuntungan, atau ada modal yang diputar, dari putaran modal tersebut menghasilkan keuntungan. Itulah makna umumnya perniagaan. Nah, di sini yang dimaksud adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menggunakan bahasa kiasan, atau dalam ilmu balago disebut sebagai isti'aroh. Ada juga yang menyebutnya sebagai kata majazi. Jadi ayat ini meminjam istilah perniagaan materi atau perniagaan duniawi yang biasa digeluti oleh umat manusia untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan materi. Jadi ayat ini meminjam istilah itu untuk menggambarkan muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya adalah untuk selamat dari berbagai macam bentuk kerugian. Kerugian di sini adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Penggunaan kiasan atau majaz, atau ada yang menyebut sebagai isti'aroh di dalam ayat ini, yaitu kata tijaroh, untuk menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang sangat dalam dan dekat dengan pikiran dan jangkauan manusia, atau yang sudah akrab dengan manusia sehingga bisa memahaminya. Jadi tujuan daripada isti'aroh di sini menggunakan dan meminjam kata tijaroh, yaitu untuk menampilkan suatu makna yang sangat dalam dari tijaroh ini dengan menggunakan hal-hal yang dekat dengan pikiran manusia. Dan kenapa kata-kata tijaroh yang digunakan di sini? Masih banyak kata-kata yang lain. Karena tijaroh itu hal yang sangat diminati oleh umat manusia. Dijadikan sebagai aktivitas yang priority, yang utama dalam berbagai macam aktivitasnya dalam mencari keuntungan. Bahkan tijaroh, perniagaan, yaitu sebuah aktivitas yang bergensi di kalangan umat manusia. Nah, ayat ini menggunakan kata tijaroh untuk supaya mempermudah
ya, masyarakat atau umat manusia memahaminya, dan begitu pula memotivasinya untuk meningkatkan kapasitas ya, tijarahnya, bukan hanya pada level materi saja, hanya pada level duniawi saja, tetapi bagaimana supaya meningkatkan kapasitas dan begitu pula ya, kualitas daripada perniagaannya sampai kepada perniagaan ukhrawi, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sangat mudah dimengerti oleh umat manusia, yaitu dengan menggunakan kata tijarah. Kan itu tadi diminati oleh umat manusia, sehingga ketika digambarkan dalam bentuk perniagaan, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perniagaan ukhrawi, itu lebih mudah dipahami oleh umat manusia, dan begitu pula lebih mudah terdorong dan termotivasi untuk mengikutinya. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya Al-Quran ya banyak ya memang menggunakan kata tijarah. Ya, banyak sekali menggunakan kata tijarah ataupun syira ya, dalam menggambarkan ya, interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana menggunakan ya, kehidupannya di dunia ini untuk mencapai keuntungan yang sangat besar yang Allah janjikan di akhirat kelak. Kadang menggunakan kata tijarah, kadang menggunakan kata syira, ya, jual beli. Ada beberapa bentuk ya, perniagaan yang digambarkan di dalam ya, Al-Quran. Ada perniagaan yang buruk. Ya, di antaranya ayat mengatakan bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Alangkah ya, buruknya ya, mereka memperjualbelikan dirinya sendiri. Nah, ini transaksi ataupun perniagaan yang buruk. Ada juga kadang Al-Quran menggambarkan perniagaan yang tidak memiliki keuntungan. Nah, seperti dalam ayat fama robihat tijaratuhum. Ya, tidak untung-untung perniagaan mereka. Kemudian ada juga digambarkan dalam Al-Quran perniagaan yang memiliki untung terus-menerus. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang beriman ya, mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kemudian di dalam ayat ini ya, bentuk perniagaan yang menyelamatkan manusia dari siksa dan azab yang pedih, yaitu tunjikum min azabin alim. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, dari ayat tadi, yaitu tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, selamat dari siksa. Itulah ya harapan terpenting setiap orang. Harapan terpenting setiap orang di dalam hidupnya itu ya, paling minimal terhindar dari berbagai macam mahabahaya, berbagai macam bentuk siksaan, berbagai macam bentuk derita. Ya, paling tidak di dalam beraktivitas, di dalam berkegiatan, di dalam beramal, di dalam berbuat, terhindar dari mahabahaya. Itulah salah satu ya, tujuan dan harapan terpenting yang dimiliki oleh setiap insan, yaitu terselamatkan dari berbagai macam bentuk keburukan, berbagai macam bentuk siksa dan seterusnya. Walaupun sebenarnya ya, kalau kita lihat pedagang itu targetnya adalah keuntungan, ya bukan, yang penting tidak rugi.
Karena kalau berdagang kemudian targetnya yang penting tidak rugi, ya terus buat apa berdagang? Kecuali hanya sekedar untuk mencari pengalaman. Ya jelas ya tujuan utama dan target utama setiap pedagang itu adalah ya keuntungan. Namun di ayat ini secara lahirnya kita lihat tunjikum min azabin alim, keuntungannya adalah terhindar dari kerugian. Tetapi kalau kita ya, lihat ayat ini, begitu pula ayat setelahnya, kemudian ayat ya berikutnya lagi ya, yaitu ayat ke-12, maka di situ kita bisa memahami bahwasanya tunjikum di sini ya, bermakna ya, dua. Jadi keuntungan bertijarah, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keselamatan. Keselamatan apa? Yang pertama keselamatan dari azab yang pedih. Kemudian yang kedua adalah pengampunan dan perolehan surga. Sebagaimana disebutkan dalam ya, ayat ya, 12. Jadi itulah keselamatan. Dan juga yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwasanya yang terpenting itu dan yang paling harus kita jadikan sebagai prinsip adalah menolak bahaya itu lebih penting daripada memperoleh manfaat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Itu juga sehingga ayat ini menegaskan keuntungannya adalah tunjikum min azabin alim. Karena manusia di dalam hidupnya sulit ya, terhindar dari berbagai macam bentuk kesalahan, berbagai macam bentuk dosa, dari berbagai macam bentuk kehilafan, sehingga di akhirat kelak dia betul-betul bisa dan layak untuk langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala yang suci. Tidak akan bisa ya, manusia ya, layak ya, untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang suci kalau bukan karena rahmat dan inayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita ini, paling utama adalah bagaimana supaya kita terselamatkan dari siksaan yang pedih. Bagaimana kita bisa terselamatkan dari api neraka yang ada di alam akhirat kelak. Sehingga terselamatnya kita dari berbagai macam bentuk siksa, dengan niscaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini modal pertama di dalam berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa memperkuat keimanan dan memperbaharui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menggunakan kata tu'minuna, fi'il mudhari', istimrar, terus menerus, berkelanjutan. Nah, yang perlu juga disyaratkan di sini, sebagaimana tadi seruannya di ayat sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di sini diulang lagi tu'minuna billahi wa rasulihi. Apakah yang diseru tadi dia tidak beriman kepada Allah atau kepada Rasul? Sehingga di sini diulang lagi tu'minuna billahi wa rasulihi.
Ya, kalau sama, kenapa harus diulang? Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, memiliki tingkatan derajat-derajat yang bergradasi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang diseru ini adalah orang beriman yang umum, ya, dari derajat yang paling rendah. Dan begitu pula derajat berikutnya yang lebih tinggi dari yang rendah. Yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu bersifat umum untuk semua orang beriman, termasuk orang yang masih lemah imannya. Sudah memiliki keimanan tapi masih lemah. Karena keimanan yang kokoh itu adalah keimanan yang betul-betul dilandasi dengan keikhlasan dan dengan perjuangan dan kerja keras yang satu paket dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Maka di sini disandingkan antara tu'minuna billah dan wa rasulihi, dan rasulnya. Karena itulah tolok ukur keimanan yang sesungguhnya. Keimanan yang sempurna. Keimanan yang tulus adalah keimanan yang satu paket antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa saja ada orang yang beriman kepada Allah, mengklaim dirinya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak begitu mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti keimanan kepada Allah itu berarti keimanan yang salah, keimanan yang palsu. Jadi yang menjadi tolok ukur, dan ayat ini ingin menegaskan tolok ukur keimanan yang sejati itu, yang sempurna itu adalah ketika menyatu antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulullah. Karena kaum munafikin banyak yang memberikan syubhat di kalangan kaum muslimin untuk supaya membeda-bedakan keimanannya kepada Allah dan begitu pula kepada Rasul, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulihi. Orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka menginginkan memisah-misahkan, membeda-bedakan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulnya. Makanya ayat ini menegaskan bahwasanya keimanan yang sejati bukan hanya keimanan kepada Allah tetapi tidak patuh kepada Rasulullah. Kenapa dia tidak patuh kepada Rasulullah? Karena dia kurang yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perwujudan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu watujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini modal kedua dalam berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bersungguh-sungguh dan terus menerus berjuang, mencurahkan segala tenaganya dan segala yang dimilikinya, dan tidak mengenal letih, tidak mengenal putus asa, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pernah kita bahas di tadabbur sebelumnya
tentang makna jihad di sini. Jihad sangat luas maknanya. Bukan hanya berarti perang. Dalam Al-Quran untuk perang menggunakan kata qital. Banyak menggunakan kata qital kalau untuk perang, tetapi jihad banyak sekali penggunaannya dalam Al-Quran yang tidak mesti hanya pada perang saja. Dan itu pernah kita bahas di tadabbur sebelumnya. Jadi jihad itu akar katanya jahad, yaitu letih, sulit. Tapi ada juga mengatakan akar kata jihad itu adalah juhud, yaitu kemampuan. Tetapi semuanya kalau kita memperhatikan akar katanya ini, semuanya berujung kepada makna perjuangan dengan kesungguhan. Perjuangan dengan mencurahkan segala apa yang dia miliki untuk mencapai tujuannya. Letih, sulit, berarti menghadapinya butuh dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kemampuan, berarti menghadapi kesulitan itu butuh kemampuan, butuh energi, butuh kekuatan untuk bisa melewati semua rintangan dan semua kesulitan yang ada. Jadi baik berakar kata jahad maupun berakar kata juhud, semuanya berarti perjuangan, kesungguh-sungguhan, mencurahkan segala apa yang dimilikinya untuk mencapai tujuan, tidak mengenal letih, tidak mengenal putus asa. Jadi mujahid itu ada pada setiap amalan keislaman. Mujahid itu sebuah keniscayaan bagi orang mukmin. Tidak bisa dipisahkan orang mukmin dari mujahid, yaitu orang yang bersungguh-sungguh. Orang mukmin berarti orang yang bersungguh-sungguh. Orang mukmin berarti pekerja keras. Orang mukmin berarti orang yang mencurahkan segala apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu pasti mujahid. Karena itu merupakan perwujudan keimanan. Perjuangan dengan sungguh-sungguh itu adalah perwujudan keimanan. Jadi jihad itu meniscayakan pengorbanan dan kesabaran. Makanya sang mujahid itu bukan mengambil manfaat dari orang lain, bukan mengambil manfaat-manfaat duniawi. Ketika dia mencurahkan segala kemampuannya, segala apa yang dia miliki untuk mencapai tujuan, tidak ada sama sekali tujuan-tujuan duniawinya, karena didasari dengan pengorbanan, dan begitu pula tidak mengenal lelah karena didasari dengan kesabaran. Nah ini ciri khasnya daripada mujahid. Makanya semua amalan di dalam ajaran Islam itu membutuhkan jihad. Jihad selalu bersama dengan seluruh amal-amal yang ada di dalam tuntunan ajaran Islam dan tidak bisa dipisahkan darinya. Kemudian jihad itu dilandasi dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Karena kalau paksaan tidak mungkin dia bisa mencurahkan segala apa yang dimilikinya. Tidak mungkin dia akan berkorban. Tidak mungkin dia bisa bersabar dengan berbagai macam tantangannya dan kesulitan yang dia hadapi.
maka bisa dipastikan jihad itu dilandasi dengan kesadaran, dan kesadaran yang benar itu adalah ketika dilandasi dengan ilmu dan ma'rifah. Sehingga dari situ lahirlah keimanan. Kemudian jihad itu selaras dengan fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menancapkan dalam diri manusia kemampuan untuk bisa melakukan berbagai macam perbuatan, berbagai macam aktivitas. Karena itu ketika orang sedang berjihad, bersungguh-sungguh, mencurahkan segala apa yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang mengaktualisasikan potensi-potensi yang luar biasa yang ada di dalam dirinya, sesuai dengan koridor dan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis jihad itu selaras dengan fitrah dan tidak mungkin bisa bertentangan dengan fitrah. Jadi ketika ada mengatasnamakan jihad tetapi bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka bisa dipastikan itu bukan jihad. Nah, itu hanya mengatasnamakan kata suci ini untuk melegalkan perbuatannya. Maka tidak ada hubungannya sama sekali jihad dengan terorisme. Sebagaimana pada masa kita sekarang ini memberikan keidentikan jihad itu adalah terorisme. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian, yaitu jihad harta dan jihad jiwa. Ada sekitar 11 ayat dalam Al-Quran yang menyandingkan bi amwalikum wa anfusikum di dalam berjihad. Dan ini pun juga sangat menjelaskan bahwasanya jihad itu bukanlah semata-mata artinya perang. Dengan harta bisa dikatakan sebagai jihad. Dengan jiwa, bukan hanya mati syahid di medan perang, sebagaimana nanti kita akan bahas, dibilang jihad sangat luas sekali. Jihad harta yaitu jihad melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam segala hal yang membutuhkan harta. Karena kita tidak bisa pungkiri di dalam hidup kita ini banyak sekali aktivitas, bahkan banyak sekali amal yang membutuhkan harta untuk sebagai penggeraknya, untuk sebagai infrastrukturnya. Jadi ketika jihad harta itu adalah jihad melawan berbagai macam bentuk kemiskinan, berbagai macam bentuk keterbelakangan, berbagai macam bentuk ketertinggalan dalam hal-hal yang membutuhkan harta, berarti jihad harta itu bisa juga dikatakan jihad dalam meningkatkan kualitas umat manusia, meningkatkan kualitas kehidupan mereka, jihad dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas lembaga-lembaga keagamaan, kualitas kesehatan masyarakat yang membutuhkan harta, yang membutuhkan materi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ini bisa semua dikategorikan sebagai jihad harta. Bukan hanya menyumbangkan uangnya untuk membeli senjata dan digunakan dalam berperang.
Bukan. Meningkatkan kualitas pendidikan, membangun generasi muda, ya, dan sehingga mereka bisa menjadi generasi yang berpendidikan, yang bermoral, yang berakhlakul karimah, yang bertauhid, ya, memperbaiki kualitas ya lembaga-lembaga keagamaan dari sisi materinya, dari sisi infrastrukturnya. Dan yang paling penting di dalam jihad harta, khususnya di zaman kita sekarang ini, adalah jihad ekonomi. Bagaimana bisa ya, membangun ekonomi yang berdasarkan keadilan, ekonomi yang memanusiakan manusia, bukan ya, ekonomi yang memperbudak manusia, ya, yang hanya memperkaya orang-orang tertentu, dan yang lainnya hanya dipekerjakan ya, dan dimanfaatkan. Berbagai macam bentuk ya, kezoliman di dalam masalah ekonomi, sehingga ya, kaum muslimin, khususnya orang beriman, harus juga berjihad di sini, masuk di dalam ya, perang ekonomi, sehingga bisa menumbangkan ya, ekonomi kapitalis dan lain-lain sebagainya yang semuanya memiliki ya, dasar-dasar kecurangan dan kezoliman di dalamnya. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu jihad jiwa, bi anfusikum atau wa anfusikum, yaitu jihad jiwa, yaitu mencurahkan segala apa yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa tenaga, berupa waktu, berupa pikiran, bahkan nyawa. Dan yang paling penting di dalam jihad jiwa, khususnya pada zaman kita sekarang ini, adalah ya, jihad budaya. Luar biasa serangan ya, budaya yang entah dari mana, tidak memiliki landasan ilahi, bahkan tidak memiliki landasan kemanusiaan, yang sudah menyebar khususnya di zaman globalisasi kita sekarang ini, ya, masuk kepada generasi-generasi muda kita, sehingga didikte ya, keinginan-keinginan dan selera, bahkan pikiran mereka didikte oleh budaya yang entah dari mana sumbernya, meninggalkan kearifan lokal, meninggalkan ajaran-ajaran suci Islam, ya, dengan digantikan oleh budaya yang tidak jelas ini. Bahkan pada zaman kita sekarang ini, selera makan pun didikte oleh budaya asing. Sudah jarang anak muda kita senang makan makanan kampung halamannya, senang makan makanan Eropa, ya, pizza dan lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya sampai pada tingkat selera makan pun sudah didikte oleh budaya asing, apalagi pikiran, apalagi mental. Oleh karena itu, kaum mukminin ya, harus masuk di dalam ya, perang ini. Di antaranya adalah perang budaya. Bukan malah selalu menciptakan perang, sehingga di situ dia bisa mengamalkan ajaran jihad. Perang sudah tidak ada, bukan berarti sudah tidak ada medan jihad. Justru medan jihad makin terbuka luas dan lebih menantang, karena membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan ma'rifah, membutuhkan keimanan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kecerdasan, dan seterusnya. Bukan hanya membutuhkan tenaga saja,
Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, di sini rata-rata didahulukan amwal, baru setelah itu anfus, jihad harta, baru kemudian setelah itu ya, jihad jiwa. Di sini ada beberapa pendapat maksud daripada pendahuluan jihad harta daripada ya, jihad jiwa. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya jihad harta itu merupakan muqaddimah untuk jihad jiwa. Karena dalam jihad jiwa membutuhkan harta. Sehingga perlu ya persiapan harta dulu, baru setelah itu ya, jihad jiwa. Jadi dia merupakan muqaddimah. Ada juga mengatakan bahwasanya kenapa ya dimulai jihad harta, karena jihad yang lebih mudah dibandingkan jihad jiwa. Nah, di sini kalau dalam berbuat, dalam beraktivitas, memulai dulu dari yang mudah, baru setelah itu yang sulit. Nah, di sini didahulukan jihad harta karena lebih mudah dibanding jihad jiwa. Kemudian ada juga yang berpendapat ya, bahwasanya ini disesuaikan dengan kapasitas ya, masyarakat dan umat manusia ya, di dalam ya, berjihad. Sementara yang banyak itu adalah masyarakat atau manusia memiliki kapasitas untuk berjihad melalui harta. Ya, kebanyakan manusia lebih banyak memiliki kemampuan dalam berjihad harta dibanding berjihad jiwa. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itulah yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi semua bentuk perjuangan dan semua bentuk perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kembali kepada orang tersebut. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya, hasilnya, semuanya kembali kepada pejuangnya. Semuanya kembali kepada orang yang beriman. Semuanya kembali kepada orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghani. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh apapun. Allah sempurna. Tidak membutuhkan apapun. Karena itu semua hasil dari perjuangan dan begitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu semua kembali kepada orang-orang beriman. Dzalikum khairul lakum. Ketahuilah itu baik ya bagi kalian. Itu di antara makna yang tersirat di dalam dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian ya, yang tersirat juga ya di dalam penggalan ayat ini yaitu iman kepada Allah dan Rasul beserta jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi baik dan menjelma menjadi kebaikan di saat dia memiliki ilmu dan pengetahuan. Jadi ketika dia berjuang tetapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan dan ma'rifah, sebenarnya tadi disebutkan waktu di pelajaran sebelumnya, sewaktu kita mengurai tentang makna jihad, bahwasanya jihad dilandasi dengan kesadaran. Kesadaran dilandasi dengan ilmu dan ma'rifah. Nah, jadi kebodohan walaupun bagaimana dia berbuat, walaupun bagaimana dia bekerja dan dia klaim itu adalah perjuangan,
tetapi tidak atas dasar ilmu, tetapi atas dasar kebodohan, maka tidak menjelma menjadi kebaikan terhadap apa yang dia lakukan dan upayakan. Kemudian juga yang tersirat di dalam penggalan ayat ini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu betapa banyak kesulitan dan kepahitan yang dialami, khususnya ketika kita berjihad, kita berjuang sungguh-sungguh, banyak sekali kepahitan dan begitu pula kesulitan yang kita akan hadapi dan kita temukan di dalam perjuangan kita. Tetapi itu sangat baik sekali buat kita. Cuma kita saja tidak mengetahuinya. Ya, terkadang kita merasa berat terhadap berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kepahitan yang dihadapi di saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketahuilah itu semuanya kebaikan. Di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik kepahitan perjuangan kalian di jalan Allah, dan begitu pula dalam mempertahankan keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, itu semuanya kebaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya iman itu bukan hanya kepercayaan dan akidah semata yang terpendam di dalam hati kita dan begitu pula di dalam pikiran kita. Bukan hanya sekedar keyakinan semata dalam hati, tetapi harus dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan perjuangan, dibarengi dengan kerja keras, dibarengi dengan ikhtiar. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itulah keimanan yang sejati. Bukan hanya sekedar kepercayaan dalam diri. Bukan hanya sekedar komitmen dan kepercayaan, ya, atau akidah dalam hati kita, tetapi terwujud dalam bentuk kerja keras, dalam bentuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, sebagaimana juga kita pernah sebutkan di tadabbur sebelumnya, Islam itu adalah ajaran kerja keras dan ajaran kesungguh-sungguhan. Tidak ada ajaran Islam yang melegalkan kemalasan. Justru Islam datang di antaranya adalah untuk menghilangkan berbagai macam bentuk kemalasan yang ada pada diri manusia. Karena itu ketika ada orang yang mengklaim dirinya orang beriman, tetapi masih ada rasa malas dalam dirinya, jihadnya belum maksimal, ya, berarti masih sulit dikatakan sebagai orang yang beriman. Bahkan menjadi orang Islam sejati pun masih sulit, ya, karena ya, Islam bertentangan dengan kemalasan. Islam ajaran kerja keras, ajaran kesungguh-sungguhan, khususnya di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, sungguh-sungguh dalam membangun keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir. Berjuang di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang mati-matian melawan berbagai macam bentuk rayuan dan godaan setan.
dan sungguh-sungguh. Nah, ini baru dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya menjaga agama, khususnya agama suci, itu jauh lebih penting ya, daripada menjaga harta, bahkan nyawa sekaligus. Makanya disebutkan ya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan dengan jiwa. Sebagaimana tadi telah dibahas, jihad-jihad harta dengan jihad-jihad jiwa. Mengorbankan itu semua. Dikorbankan di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah agamanya, ajaran sucinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala tetapi yang suci. Bukan yang penting kita mendengarkan itu agama, ada simbol-simbol agamanya, ada atribut-atribut agamanya, ada sedikit ayat-ayat suci yang mereka jadikan sebagai stempel, sebagai label, langsung kita memperjuangkan habis-habisan. Ya benar juga. Makanya disitulah dijelaskan tadi pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya ma'rifah, ya, supaya mengetahui mana agama yang suci, yang memang layak untuk diperjuangkan. Dan semuanya tujuannya kembali kepada kita, bukan kepada agamanya. Kebutuhan kita untuk beragama. Karena itulah kita harus mengenal dulu agama yang suci ini, barulah kita mempertaruhkan segalanya untuk bisa konsisten dan istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan yang penting kita melihat di situ ada atribut agama, di situ ada slogan-slogan keagamaan, di situ ada label-label kesucian, di situ ada atribut-atribut kesucian, langsung kita mencurahkan segala apa yang kita miliki untuk memperjuangkannya. Ya, itu harus menjadi warning untuk ya, kita semua, karena banyaknya ya sekarang ini yang menjebak kepolosan ya kaum muslimin. Mereka punya semangat untuk beragama, tetapi terjebak dengan hal-hal yang seperti ini. Karena itu prioritaskan belajar ilmu pengetahuan. Keagamaan kalian kita harus bangun ya, di atas ya, ma'rifah, ya, di atas ilmu, di atas dalil-dalil dan hujah-hujah yang jelas dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya tabiat manusia itu dalam kehidupannya tunduk ya kepada berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas dengan pertimbangan untung rugi. Nah, kebanyakan manusia tinjauannya dan pertimbangannya itu hanya pada aspek duniawi saja dan materi yang mereka bisa jangkau dengan indranya. Sehingga mereka bergerak dan beraktivitas untuk ya, mendapatkan keuntungan dari berbagai macam aktivitas dan perbuatan yang mereka lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan materi dan indrawi. Nah, ayat ini menegaskan ya, bahwasanya yang harus menjadi ya, pertimbangan kalian dan perspektif kalian dan landasan kalian di dalam beraktivitas, di dalam beramal, di dalam berbuat untuk mendapatkan keuntungan adalah tinjauan maknawi dan ukhrawi. Jadi ini yang ditekankan di dalam ayat ini. Jadi ayat ini menggambarkan
bahwasanya interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu laksana ya, berpedagang. Nah, jadi penjualnya adalah manusia, pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian modalnya adalah keimanan. Begitu pula ya, jihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta maupun dengan jiwa, dan itu semuanya tidak mungkin bisa diraih kalau Allah tidak memberikan anugerah dan hidayahnya kepada kita. Jadi ujung-ujungnya modal itu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian bimbingannya, petunjuk-petunjuknya, sebagaimana kalau orang berdagang itu butuh petunjuk, butuh tutor, ya, ada penasehatnya, ada yang dimintai pertimbangannya, ada tempat konsultasinya. Dari sini yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungannya semuanya kembali kepada manusia, yaitu keselamatan. Keselamatan dari azab yang pedih dan keselamatan yang berupa magfirah, ampunan, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perniagaan yang luar biasa. Ya. Manusia penjualnya tapi pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak butuh. Allah Maha sempurna. Jadi Allah membelinya dengan harga berlipat kali ganda, kemudian dikembalikan lagi kepada manusia. Dan modalnya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi manusia tinggal berbuat saja ya, dengan kesungguhan. Maka dia akan mendapatkan hasil dari perbuatannya itu berupa keuntungan yang sangat besar di akhirat kelak. Sementara keuntungan-keuntungan duniawi di perdagangan duniawi itu semuanya akan sirna dalam waktu yang sangat cepat, dan di akhirat kelak tidak akan muncul keuntungan itu kembali. Masih banyak lagi pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu sangat membatasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.